go yard. I got so fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang bersifat membangun atau konstruktif. Sumber tenaganya otomatis berasal dari dalam perut bumi. Apa saja tenaga endogen yang terjadi? Nah, yang pertama, tektonisme. Tektonisme adalah pergerakan lempeng-lempeng bumi. Yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme adalah aktivitas magma yang ada dalam dan di luar perut bumi. Dan yang ketiga adalah seisme. Seisme atau gempa bumi. Kita simak satu persatu tenaga endogen. Yang pertama, tenaga tektonisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Tektonisme terbagi menjadi yang pertama, gerak epirogenetik. Adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Yang kedua, gerak orogenetik. Adalah proses pembentukan pegunungan. Proses orogenetik meliputi luas areal yang sempit dan dalam waktu yang relatif lambat. Selanjutnya adalah tenaga vulkanisme. Vulkanisme mengacu pada proses magma yang naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Gejala vulkanisme terdapat 2, yaitu yang pertama, intrusi magma, yaitu magma yang masih dalam perut bumi. Yang kedua, ekstrusi magma, yaitu magma yang sudah keluar dari permukaan bumi. Dalam vulkanisme, terdapat tipe-tipe letusan gunung api, yaitu seperti Hawaii, tipe Vincent, tipe Pele, tipe Vulcano, tipe Stromboli, tipe Perret. Sementara bentuk-bentuk gunung api ada 3, yaitu tipe Maar, tipe Perisai, dan tipe Strato. Dan yang ketiga adalah tenaga seisme. Tenaga seisme adalah suatu peristiwa bergesernya lapisan bumi akibat adanya pergerakan lapisan kulit bumi atau lempeng bumi yang disebabkan tenaga dari dalam bumi. Ada beberapa jenis gempa, yaitu yang pertama, gempa tektonik yang diakibatkan dari pergerakan lempeng. Yang kedua, gempa vulkanik yang diakibatkan oleh aktivitas magma. Dan yang ketiga adalah gempa terban atau runtuhan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu materi kedua tentang tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Proses ini dipengaruhi oleh tenaga atau aktivitas yang ada di luar bumi, seperti aliran air, gelombang, atmosfer, atau suhu dan iklim, angin, hingga organisme. Baik tenaga endogen maupun tenaga eksogen berperan dalam pembentukan bentang alam yang ada di permukaan bumi. Berikut adalah bentuk yang dihasilkan oleh tenaga eksogen. Yang pertama, akibat pelapukan. Peristiwa pelapukan adalah proses hancurnya batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil. Pelapukan juga dipengaruhi oleh air, di mana terdapat lapisan dari gumpalan batuan yang larut dalam air. Peristiwa ini dipengaruhi oleh temperatur, iklim, gletser, dan komposisi kimia dan mineral-mineral penyusun
Peristiwa pelapukan dibedakan atas 3 jenis, yaitu pertama, pelapukan mekanik atau fisik yang disebabkan oleh perubahan suhu. Contohnya, terbentuknya kristal garam di batuan dekat pantai. Yang kedua, pelapukan kimiawi atau proses peluruhan yang disebabkan oleh karbonasi, oksidasi, hidrasi, dan pertukaran ion-ion dalam larutan. Contohnya seperti peristiwa dolina, terbentuknya stalaktit dan stalagmit, dan munculnya gua dan sungai di dalam tanah. Yang ketiga, pelapukan organis yang berkaitan dengan proses biologis makhluk hidup atau tumbuhan, binatang, dan manusia. Contohnya, lubang-lubang batu karang di daerah pantai disebabkan oleh aktivitas organisme. Yang kedua, akibat erosi dan abrasi. Erosi dan abrasi merupakan peristiwa pengikisan yang disebabkan oleh media gerak, seperti air sungai, angin, gelombang laut, dan gletser. Contoh bentukan peristiwa erosi antara lain: dinding pantai lembah sungai yang terjal, terbentuknya gua di wilayah sekitar perairan, bukit pasir di gurun hingga fort atau pantai dengan dinding berkelok-kelok. Yang ketiga, akibat mass wasting. Mass wasting atau pergerakan batuan dan tanah yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Peristiwa ini sering ditemui di lereng benua baik di darat maupun di laut. Salah satu bentukan dari mass wasting adalah lereng bukit yang mengalami tanah longsor. Yang keempat, akibat sedimentasi. Peristiwa sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material yang didukung oleh media air, angin, dan es dalam suatu cekungan. Contoh bentukan proses sedimentasi adalah minder atau sungai yang berkelok-kelok, delta, tanggul alam, stand-dune atau gumuk pasir, hingga slip dan tombolo. Berikut adalah dampak positif dari tenaga eksogen. Yang pertama, wilayah yang terdampak tenaga menjadi habitat bagi makhluk hidup. Yang kedua, mampu memperluas daratan di bumi. Yang ketiga, mendekatkan hasil-hasil tambang ke permukaan bumi agar mudah diambil untuk dikonsumsi. Selanjutnya, dampak negatif dari tenaga eksogen. Yang pertama, sisa-sisa hasil erosi menyebabkan pendangkalan di dasar sungai. Yang kedua, hilangnya garis pantai akibat abrasi. Yang ketiga, erosi menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.